Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathir Rahman Negara dengan NIM 230304195, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen teknologi informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sistem telekomunikasi. Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yang artinya jauh dan komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Jadi telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi atau komunikasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat yang lain, biasanya menggunakan barang elektronik seperti handphone. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dua sistem telekomunikasi. Telekomunikasi yang pertama ada satu pengirim informasi atau transmitter of information. Dalam telekomunikasi, pemancar atau transmitter atau pemancar radio ialah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio menggunakan antena. Pemancar itu membentuk arus bolak-balik frekuensi radio yang lalu diterapkan pada antena. Yang kedua, penerima informasi atau receiver of information. Sistem telekomunikasi harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memancarkan informasi. Yang kedua, membangun atau membuat interface antara pengirim dan penerima. Yang ketiga, pesan melalui rute yang efisien. Yang keempat, memastikan bahwa pesan yang benar diterima oleh penerima yang berhak. Yang kelima, memeriksa kesalahan yang terjadi pada pesan dan melakukan penyusunan kembali terhadap format pesan jika perlu. Yang keenam, mengonversi pesan dari suatu kecepatan ke kecepatan lain atau komputer umumnya lebih cepat dibanding media komunikasi. Yang ketujuh, memastikan bahwa alat pengirim atau penerima dan jalur komunikasi beroperasi. Yang kedelapan, menjaga keamanan informasi setiap saat. Selanjutnya, fungsi sistem telekomunikasi. Berikut adalah tiga fungsi terpenting telekomunikasi. Yang pertama, satu, transmitting device. Transmitting device berfungsi menyampaikan informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Transmitting device yaitu kabel, serat, optik, dan udara. Tergantung pada jarak tempat yang dihubungkan dan tergantung pada banyak tempat yang saling dihubungkan. Yang kedua ada connecting device. Connecting device berfungsi menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna lain yang mereka inginkan. Yang ketiga, terminal. Terminal adalah perangkat yang mengubah sinyal informasi asli atau suara manusia atau lainnya. Selanjutnya ada media telekomunikasi. Media komunikasi merupakan semua alat untuk memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, dan menyampaikan informasi. Baiklah, masuk ke materi kedua, yaitu pengertian dari internet, intranet, dan extranet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai sumber daya seperti situs web, email, dan layanan online lainnya. Ini adalah jaringan publik yang dapat diakses oleh siapa saja dengan koneksi. Yang kedua ada intranet. Intranet adalah jaringan private yang digunakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Intranet hanya dapat diakses oleh anggota organisasi tersebut dan digunakan untuk berbagi informasi, komunikasi, dan kolaborasi internal secara aman. Yang ketiga ada extranet. Extranet adalah jaringan yang memperluas intranet untuk memungkinkan akses terbatas oleh pengguna atau organisasi internal. Extranet sering digunakan untuk berbagi informasi dan berkolaborasi dengan mitra, pemasok, atau pelanggan sambil menjaga keamanan dan kontrol akses. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu sistem informasi fungsional. Definisi sistem informasi fungsional adalah sistem yang dirancang untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu dalam organisasi seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan lainnya. Karakteristik dari sistem informasi fungsional adalah yang pertama ada spesifik untuk fungsi, integrasi terbatas, data yang tersegmentasi, pengguna spesifik. Yang kedua ada sistem informasi manajemen. Definisi sistem informasi manajemen yaitu sistem yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk manajemen untuk mengambil keputusan yang efektif.
Karakteristik dari sistem informasi manajemen yaitu pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua ada berbasis data historis. Yang ketiga laporan standar. Yang keempat fleksibilitas. Yang ketiga sistem pemrosesan transaksi. Definisinya adalah sistem yang menangani dan mencatat transaksi sehari-hari organisasi. Karakteristik dari sistem pemrosesan transaksi adalah yang pertama transaksi rutin, yang kedua kecepatan dan akurasi, ketiga volume tinggi, dan yang keempat reliabilitas. Yang keempat sistem penjualan dan pemasaran. Definisinya adalah sistem yang mendukung aktivitas penjualan dan pemasaran dalam organisasi. Karakteristiknya adalah yang pertama manajemen hubungan pelanggan, analisis pasar, automasi pemasaran, dan pelacakan penjualan. Yang kelima ada customer relationship management. Definisinya adalah sistem yang mengelola interaksi perusahaan dengan pelanggan saat ini dan potensial. Karakteristiknya adalah sentris pelanggan, data pelanggan, personalisasi, dan integrasi. Masing-masing sistem ini memiliki peran penting dalam mendukung operasi dan strategi bisnis, membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Selanjutnya jenis e-commerce, business to consumer atau B2C, transaksi antara perusahaan dengan konsumen akhir. Contohnya Amazon, Tokopedia, dan Tokopedia. Business to business atau B2B, transaksi antar perusahaan, contohnya Alibaba dan perusahaan manufaktur. Ketiga consumer to consumer atau C2C, transaksi antar konsumen, contoh eBay dan OLX. Yang keempat ada consumer to business atau C2B, konsumen menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan, contohnya freelance yang menawarkan jasa kepada perusahaan melalui platform seperti Upwork. Yang kelima ada business to government atau B2B, transaksi antara perusahaan dengan pemerintah, contohnya e-procurement pemerintah. Keenam ada government to citizen atau D2C, interaksi pemerintah dengan warga negara melalui portal e-government, contohnya layanan pembayaran pajak online. Selanjutnya keuntungan e-commerce, yaitu ada yang pertama ada akses global, biaya operasional rendah, kemudahan akses, dan personalisasi dan rekomendasi. Selanjutnya keuntungan e-commerce. Yang pertama ada akses global, yang kedua biaya operasional rendah, yang ketiga kemudahan akses, yang keempat personalisasi dan rekomendasi, yang kelima kecepatan dan efisiensi. Selanjutnya ada batasan dan kegagalan e-commerce. Yang pertama keamanan dan privasi, yang kedua kepercayaan konsumen, yang ketiga keterbatasan teknologi, yang keempat masalah logistik, dan yang kelima kegagalan teknis. Selanjutnya ada aplikasi bisnis to consumer atau B2C. Retailing adalah toko online yang menjual berbagai produk langsung kepada konsumen. Yang kedua ada marketplace, platform yang menghubungkan penjual dan pembeli seperti Lazada atau Shopee. Yang ketiga ada digital content, yaitu penjualan konten digital seperti e-book, musik, dan video. Yang keempat ada online service, yaitu layanan online seperti pendidikan atau Coursera, streaming atau Netflix, dan perjalanan Traveloka. Selanjutnya ada penelitian pasar. Definisinya adalah proses pengumpulan, menganalisis, dan menafsirkan informasi tentang pasar, produk, atau layanan. Selanjutnya ada metode survei online, yaitu menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden. Analisis data, yaitu menggunakan data penjualan,
dan perilaku pelanggan untuk memahami tren pasar. Selanjutnya ada focus groups, yaitu mengadakan diskusi kelompok untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang preferensi konsumen. Materi selanjutnya ada periklanan, yaitu aktivitas mempromosikan produk atau jasa kepada konsumen melalui berbagai media. Selanjutnya ada PPC atau pay per click, iklan yang dikenakan biaya berdasarkan klik yang diterima. Selanjutnya ada SEO atau Search Engine Optimization, yaitu optimasi situs web untuk muncul di hasil pencarian. Selanjutnya ada sosial media, yaitu iklan melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Selanjutnya ada email marketing, yaitu mengirimkan promosi langsung ke email pelanggan. Selanjutnya ada layanan terhadap pelanggan, yaitu upaya perusahaan untuk membantu dan melayani pelanggan sebelum, selama, dan setelah pembelian. Selanjutnya ada aspek penting, yaitu dukungan pelanggan, yaitu penyediaan layanan bantuan melalui berbagai saluran seperti telepon, email, dan chat. Selanjutnya ada personalisasi, yaitu menawarkan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Selanjutnya ada kecepatan respons, yaitu menyediakan bantuan secara cepat. Baiklah, masuk materi kelima, yaitu pengertian supply chain management. Supply chain management adalah proses manajemen yang bertujuan untuk mengelola aliran barang dan jasa dari proses pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk akhir ke konsumen. SCM melibatkan koordinasi dan integrasi dari semua aktivitas yang terlibat dalam mengubah bahan mentah menjadi produk jadi, serta mendistribusikan produk tersebut ke konsumen akhir. Jenis-jenis supply chain management, yaitu supply chain management atau SCM memiliki berbagai jenis model yang dapat digunakan tergantung pada karakteristik bisnis, industri, dan tujuan perusahaan. Berikut adalah beberapa jenis supply chain management yang umum digunakan. Yang pertama ada continuous flow model, yang kedua ada fast chain model, yang ketiga ada efficient chain model, yang keempat ada agile model, dan yang kelima ada custom configured model, yang keenam ada flexible model. Permasalahan supply chain management. Supply chain management melibatkan koordinasi yang kompleks dari aktivitas-aktivitas yang berada dalam rantai pasok untuk memastikan aliran barang dan jasa yang efisien. Namun seperti halnya dalam semua proses bisnis, SCM juga dapat menghadapi berbagai permasalahan. Berikut adalah beberapa permasalahan umum dalam supply chain management. Yang pertama ada keterlambatan dalam pengiriman, yang kedua ada kualitas produk yang buruk, yang ketiga ada ketidakpastian permintaan, yang keempat ada keterbatasan sumber daya, yang kelima kesulitan dalam kolaborasi dengan mitra rantai pasok, yang keenam biaya tinggi dan efisiensi, yang ketujuh manajemen persediaan yang tidak efektif, dan yang kedelapan keselamatan dan keamanan. Penyelesaian permasalahan dalam supply chain management memerlukan pemahaman yang mendalam, perencanaan yang matang, serta kolaborasi yang kuat dengan semua pihak yang terlibat dalam rantai pasok. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah ini, perusahaan dapat meningkatkan kerja rantai pasok mereka dan mencapai keunggulan kompetitif. Selanjutnya materi ke-6, yaitu artificial intelligence atau AI. Adalah simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk berpikir dan bertindak seperti manusia. Sistem AI dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti persepsi visual, pengenalan suara, pengambilan keputusan, dan penerjemahan bahasa. Selanjutnya ada expert system atau sistem pakar. Adalah jenis program komputer yang menggunakan pengetahuan dan prosedur inferensi untuk menyelesaikan masalah yang biasanya membutuhkan keahlian manusia. Sistem ini dirancang untuk meniru proses pengambilan keputusan seorang pakar dalam bidang tertentu.
Selanjutnya adalah intelligent system atau sistem cerdas. Merujuk pada sistem yang mampu beradaptasi, belajar, dan mengambil keputusan otonom berdasarkan data yang ada. Sistem ini sering mengintegrasikan berbagai teknologi AI seperti machine learning, deep learning, dan NLP. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah perkembangan haki. Pada abad pertengahan, konsep awal perlindungan hak terhadap karya ciptaan yang sudah ada, terutama dalam bentuk hak istimewa yang diberikan oleh penguasa atau raja. Pada Renaissance 1400 sampai 1600 dimulai munculnya hak cipta dan paten di Italia dan Inggris. Misalnya Statuta Monopoli Inggris pada tahun 1623 yang memberikan hak eksklusif atas penemuan. Pada abad ke-18 dan ke-19, pengakuan formal terhadap haki berkembang, seperti melalui Statuta Ame di Inggris pada tahun 1710 yang dianggap sebagai undang-undang hak cipta pertama. Pada akhir abad ke-19, Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri pada tahun 1883 dan Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni pada tahun 1886 menjadi dasar hukum internasional untuk haki. Pada abad ke-20, pembentukan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau WIPO pada tahun yang ketujuh, yaitu pengertian hak atas kekayaan intelektual atau haki. Hak atas kekayaan intelektual atau haki adalah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum kepada individu atau organisasi atas karya-karya ciptaan mereka yang bersifat intelektual. Haki mencakup berbagai jenis hak seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah perkembangan haki. Pada abad pertengahan, konsep awal perlindungan hak terhadap karya ciptaan yang sudah ada, terutama dalam bentuk hak istimewa yang diberikan oleh penguasa atau raja. Pada Renaissance 1400 sampai 1600 dimulai munculnya hak cipta dan paten di Italia dan Inggris. Misalnya Statuta Monopoli Inggris pada tahun 1623 yang memberikan hak eksklusif atas penemuan. Pada abad ke-18 dan ke-19, pengakuan formal terhadap haki berkembang, seperti melalui Statuta Ame di Inggris pada tahun 1710 yang dianggap sebagai undang-undang hak cipta pertama. Pada akhir abad ke-19, Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri pada tahun 1883 dan Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni pada tahun 1886 menjadi dasar hukum internasional untuk haki. Pada abad ke-20, pembentukan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau WIPO pada tahun 1967 dan kesepakatan TRIPS Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights di bawah WTO pada tahun 1994 memuatkan kerangka hukum global untuk haki. Selanjutnya, manfaat haki. Yang pertama, mendorong inovasi kreativitas. Yang kedua, perlindungan ekonomi. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Yang keempat, pengakuan dan penghargaan. Dan yang kelima, peningkatan kualitas produk dan layanan.